Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu Ibu Deni Piskasari dari SMP Negeri 2 Bengkulu Utara. Dalam pertemuan kali ini, kita masih membahas materi tentang hakikat sains dan metode ilmiah. Tepatnya mempelajari tentang laboratorium IPA. Materi SMP kelas 7 semester 1 pada kurikulum Merdeka. Pernahkah kamu melihat laboratorium? Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Mari mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kalian gunakan untuk berbagai percobaan IPA pada tingkat SMP. Alat-alat laboratorium IPA antara lain ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah alat yang digunakan untuk mereaksikan suatu zat. Tabung reaksi terbuat dari gelas dan dapat dipanaskan. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi digunakan untuk menahan posisi tabung reaksi. Selanjutnya ada pula labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer digunakan untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan dan juga untuk memanaskan larutan. Gelas beker atau gelas piala digunakan untuk wadah larutan dan untuk memanaskan larutan. Pipet tetes digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan yang terukur ke wadah yang lain. Kemudian ada alu dan mortal. Alu dan mortal digunakan untuk menumbuk padatan sampai halus dan menjadi bubuk. Batang pengaduk berukuran 3 mm yang biasa digunakan untuk mengaduk larutan. Corong digunakan untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya agar tidak tumpah. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit atau memindahkan tabung reaksi yang telah atau sedang dipanaskan. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur benda dengan tingkat ketelitian sampai dengan 1/100 mm. Lampu bunsen atau bunsen pembakar spiritus digunakan untuk melakukan pemanasan. Selanjutnya ada mikroskop yang bisa digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil. Sebelum memasuki laboratorium IPA, kamu perlu tahu apa saja simbol-simbol yang ada di laboratorium IPA untuk menghindari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Apa saja sih simbol-simbol yang ada di laboratorium IPA? Yuk kita bahas. Apa saja? Yang pertama, ada bahan iritasi dengan lambang Xi. Bahan kimia ini memiliki bau yang menyengat tajam, tidak korosif, tapi bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan jika kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Contohnya, ada kloroform, natrium hidroksida, amonia, dan lain-lain. Yang kedua, bahan berbahaya dengan lambang Xn. Bahan dengan kode Xn memiliki resiko merusak kesehatan tubuh melalui hidung, mulut, atau kontak dengan kulit. Contohnya, etilen glikol, etanol, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan beracun atau toksik dengan lambang T. Bahan kimia ini apabila terhirup, tertelan, atau mengenai kulit dapat menyebabkan cedera, kanker, bahkan hingga kematian. Contohnya, merkuri dan sianida. Yang keempat, ada bahan sangat beracun atau very toxic dengan lambang T+. Bahan kimia ini dapat masuk ke tubuh melalui kontak dengan kulit. Jika masuk ke dalam tubuh dengan dosis tertentu, maka dapat menyebabkan kerusakan kesehatan kronis bahkan kematian. Contohnya, karbon monoksida, kalium sianida, dan nitrobenzen. Yang kelima, ada korosif dengan lambang C-. Bahan kimia ini bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi, kulit mengelupas, dan gatal. Contohnya, asam mineral, HCl, H2SO4, maupun larutan basa NaOH, HF, dan formic acid. Yang keenam, radioaktif. Gambar mirip seperti kincir angin. Bahan ini dapat memancarkan radiasi yang sangat beracun bagi manusia, seperti
seperti perubahan struktur DNA, sel, ataupun kromosom dalam jangka waktu lama. Contoh bahan ini ada titanium, uranium, dan plutonium. Yang ketujuh, mudah meledak dengan lambang E. Bahan kimia ini mudah meledak, ditandai dengan gambar ledakan. Cara memperlakukan bahan kimia ini yaitu dengan cara menyimpan dalam kondisi basah dan dijauhkan dari panas maupun sumber api. Contohnya logam kalium. Yang kedelapan, mudah terbakar. Simbol ini digambarkan dengan api menyala dengan lambang F. Contohnya heksana dan etanol. Yang kesembilan, bahan mudah teroksidasi dengan lambang O. Seperti kita ketahui, oksigen dibutuhkan agar terjadi pembakaran. Beberapa bahan kimia dapat menyebabkan bahan lain terbakar dengan memberikan oksigen. Bahan kimia yang mudah teroksidasi adalah bahan yang mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Contohnya ada hidrogen peroksida, kalium perklorat, dan asam nitrat pekat. Ke-10, bahan yang berbahaya bagi lingkungan dengan lambang N dan simbol gambar pohon dan lingkungan, menunjukkan bahwa bahan tersebut menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak lapisan ozon dan menyebabkan kematian pada ikan dan organisme lainnya. Contohnya tributil, timah, klorida, dan lain-lain. Demikianlah sedikit penjelasan singkat macam-macam simbol keselamatan kerja di laboratorium. Masih banyak simbol-simbol keselamatan lainnya. Kalian bisa mencari tahu lagi apa saja simbol-simbol keselamatan di laboratorium yang lainnya ya. Aturan keselamatan kerja di laboratorium antara lain, yang pertama, baca beberapa kali semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, jangan melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Yang ketiga, jangan menggunakan peralatan kecuali telah diberi izin. Yang keempat, berhati-hati untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium. Yang kelima, jangan makan di laboratorium. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan eksperimen. Selanjutnya, setelah eksperimen selesai dilakukan, bersihkan daerah kerja dan kembalikan peralatan ke tempat semula. Yang terakhir, padamkan semua pembakar sebelum meninggalkan laboratorium. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat beraktivitas di laboratorium. Yang pertama, kenakan jas lab, masker yang menutupi mulut dan hidung, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Selanjutnya, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan. Selanjutnya, jangan mencium zat kimia secara langsung. Cara membaui adalah mengibas-ngibaskan tangan ke mulut tabung. Jika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauhi wajah. Terakhir, cucilah tangan dengan sabun setelah selesai praktikum. Selanjutnya, uji pemahaman yuk. Perhatikan gambar. Apa pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar di atas? Tuliskan semua peraturan keselamatan yang dilanggar dan juga berikan saran bagaimana memperbaikinya. Materi tentang laboratorium IPA sudah selesai. Untuk materi selanjutnya, simak video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.